Siapapun yang nekat masuk ke dalam terowongan ini nggak bakal bisa keluar hidup-hidup. Ini adalah terowongan terkutuk Inunaki Tunnel. Saking seringnya orang hilang di dalam terowongan ini sampai dikatakan hukum Jepang itu tidak berlaku di terowongan ini. Alias kalau lu masuk terus lu nggak ditemuin alias metong, ya udah nggak bakal ada yang ngurusin. Kenapa bisa kayak begini? Sini gue ceritain, tonton aja sampai habis. Dengerin nih. Jadi terowongan Inunaki ini tuh terletak di desa Inunaki yang ada di daerah Fukuoka, Jepang. Desa ini tuh terpencil banget guys, karena dia dikelilingin sama pegunungan yang gak bisa diakses sama orang dengan bebas. Nah, untungnya di tahun 1889 pemerintah ini membangun terowongan untuk mempermudah warga desa Inunaki keluar masuk nih. Tapi pas waktu dibangun ini tuh nggak mudah sama sekali guys. Menurut legendanya ya guys, puluhan pekerja meninggoy ketimbun terowongan yang berkali-kali runtuh. Dan lu tahu saking seringnya dia runtuh, untuk ngebangun terowongan ini memakan waktu sebanyak 65 tahun coy. Dan baru diresmi dibuka itu di tahun 1949. Tapi keanehan muncul setelah terowongan ini tuh dibuka. Banyak banget pengguna terowongan yang dengar suara kayak gonggongan anjing yang jumlahnya itu banyak banget. Seolah-olah kayak terowongan ini tuh dikepung sama gerombolan anjing, padahal di situ nggak ada satupun anjing. Yang ngebikin makin creepy, warga sekitar juga sering banget denger tangisan orang kesakitan kayak minta tolong gitu yang asalnya itu dari dalam terowongan. Tapi pas dicari nggak ada orangnya coy. Warga sekitar mempercayai kalau suara jeritan dan tangisan ini tuh berasal dari arwah pekerja pembangunan yang meninggoy ketimbun di terowongan ini. Nah dari sinilah nih ya, terowongan ini dicap terkutuk. Dan lu tahu saking banyak hal aneh terjadi di sini, baru 26 tahun beroperasi, terowongan ini langsung ditutup guys ya, tepatnya di tahun 1975. Dan dibangun terowongan baru. Nah, ini tuh terowongannya nih guys, ini sebenarnya nih pembukaannya, cuman udah ditutup pakai batu kayak begini. Nah, walaupun udah ditutup, kutukan terowongan ini tuh nggak berhenti guys. Jeritan dan juga tangisan itu masih terdengar dari dalam terowongan ini. Lebih parahnya lagi, jeritan ini itu sekarang efeknya menghipnotis siapapun yang dengar untuk masuk ke dalam terowongan ini. Dan lu tahu siapapun yang masuk ke dalam terowongan ini itu berakhir dengan tragis coy. Entah pas waktu ditemuin udah gila atau meninggoy. Atau hilang nggak ditemuin sama sekali. Sampai sekarang tercatat ada 4 orang yang ditemukan meninggoy di dalam terowongan ini. Dan banyak banget kasus orang hilang yang nggak terpecahkan sampai sekarang. Biar nggak ada korban selanjutnya, warga sekitar ini sampai memasang pengumuman di luar terowongan yang berbunyi hukum Jepang tidak berlaku di sini. Maksudnya tuh kalau lu udah masuk nih ya ke terowongan ini dan terjadi sesuatu sama lu, ya lu tanggung sendiri coy. Polisi atau orang lain kagak bisa nanggungnya. Nah, saking seremnya nih ya guys, banyak banget film dan juga game yang terinspirasi dari urban legend dari Inunaki Tunnel. Kalau lu dengar suara kerincing-kerincing di halaman belakang rumah, bisa jadi itu asalnya dari kuda goib Sembrani. Kuda bersayap yang gak semua orang bisa lihat, dan ini adalah mitologi yang masih dipercaya oleh orang Jawa sampai sekarang. Nanti gue kasih tahu ciri-ciri tempat yang biasanya dikunjungin sama kuda goib ini. Tonton aja videonya sampai akhir. Anyway, kalian sabar ya, sebentar lagi makaroni nyerem bakal restock. Tungguin aja ya, sekarang dengerin gue cerita dulu. Kuda Sembrani ini adalah kuda legendaris yang dikenal dalam mitologi Nusantara, khususnya Jawa. Dalam mitosnya, kuda Sembrani ini adalah kuda putih berkekuatan ajaib yang bisa terbang. Sehingga dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan juga kecepatan. Nah, kuda ini dipercaya itu punya kesaktian yang bisa terbang menembus awan dan juga mengarungi lautan. Nah, sayangnya nggak semua orang ini bisa melihara kuda Sembrani karena perawatannya yang mahal dan juga susah banget. Makanya kalangan raja aja yang bisa melihara kuda Sembrani. Salah satunya adalah Raja Mataram Sultan Agung. Dikisahkan nih ya guys, Sultan Agung ini selalu menunggangi kuda ini setiap kali bertempur atau sekedar bertapa di gunung. Walaupun perawatannya itu yang susah banget dan dia ini hobinya kabur guys, tapi bagi Sultan Agung kuda ini tuh sangat berharga. Lu mau tahu perawatannya kayak gimana? Dia ini kandangnya harus terbuat dari besi tebal karena kalau enggak kuda ini tuh bakal kabur ya. Dia ini cuma mau makan rumput fresh dari Mekah karena habitat kuda ini itu diyakini ada di Mekah. Kalau nggak dikasih makan rumput yang dia mau, dia ini bakal tantrum guys. Dan kalau tantrum cuman bisa diatasin sama orang ya khusus. Saking berharganya kuda Sembrani bagi Sultan Agung, kuda ini tuh dipakein aksesoris yang terbuat dari emas seberat. Supaya apa? Supaya kalau dia kabur itu bunyinya itu kedengeran guys. Selalu bunyi kerincing gitu.
Nah, walaupun masa kerajaan di Indonesia ini sudah berakhir ya, orang Jawa itu masih beberapa ada yang meyakini kalau kuda Sambrani itu masih ada berkeliaran di sana. Ciri khas keberadaan kuda Sambrani itu adalah bunyi kerincing-kerincing yang berasal dari aksesoris emasnya yang dia pakai. Nah, biasanya kuda Sambrani ini tuh bakal mampir di daerah sepi yang punya mata air mengalir atau sumur gitu. Kalau lu denger suara kerincing-kerincing di halaman belakang rumah lu, itu bisa jadi emang ada kuda Sambrani lagi numpang minum. Tapi tenang aja, kuda Sambrani ini tuh nggak jahat kok. Dia cuma mampir untuk minum, habis itu ya udah dia langsung pergi. Nah, kalau lu orang Jawa, khususnya orang Jawa Tengah, coba deh tanyain ke nenek-nenek, buyut-buyut lu tuh ya, yang masih ada, pernah nggak denger cerita kuda Sambrani? Kalau pernah denger dan kalian tahu ceritanya, coba komen ya, gue pengen tahu juga. Oke, next kita cerita apa lagi? Komen. Lu pernah lihat bentukannya iblis Cina nggak? Sini gua kasih tunjuk nih ya. Namanya Cio, salah satu iblis terkuat di mitologi Cina. Bentukan Cio aslinya tuh lebih serem daripada gambar ini, guys. Bayangin aja ya. Dia bentukannya tuh kayak manusia dengan kepala banteng dan jidatnya itu terbuat dari besi, guys. Terus kakinya itu bentukannya tuh kayak kaki kambing dinosaurus gitulah. Dan jumlah tangannya tuh 4-6, guys. Yang selalu memegang senjata. Nah, Cio ini tuh emang disebut-sebut sebagai iblis peperangan di mitologi Cina. Kalau lu ngelihat bentukannya Cio yang asli